Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana jika kita ingin membeli HP second ya. Di sini saya mencontohkan di Samsung ya, di Samsung Galaxy S8. Tapi sebenarnya untuk membeli HP second ini kalau saya di Samsung sama ya untuk cara mengetesnya. Pertama-tama sebelum kita membeli HP second, yang terlebih dahulu kita lihat adalah fisiknya ya. Jadi di sini fisiknya kita lihat terlebih dahulu kondisinya. Oke, pertama-tama kita lihat di bagian depan ya. Di bagian depan ini kita cek apakah banyak terdapat goresan ya. Dan apakah LCD-nya sudah pernah diganti atau belum. Jadi bisa kita cek di sini untuk pinggirannya apakah ada bekas lem ya atau masih mulus. Dan untuk selanjutnya ke sisi bawah ya. Di sini kita bisa mengecek ya untuk lubang casan headset apakah ini masih fungsi ya. Jadi caranya untuk mengecek ini kita bisa mencoba mengecek di cas terlebih dahulu apakah dia masuk di cas atau tidak. Untuk headsetnya kita bisa mencoba headsetnya apakah berfungsi atau tidak ya. Terus di samping ada tombol ya, di sini ada tombol on off, kita bisa pencet apakah masih enak dipakai atau tidak. Kadang ada yang sudah keras ya, dan ada yang fungsinya kurang baik ya. Selanjutnya kita cek di sini ada menu tombol volume ya. Volume ini kita bisa cek. Oke, dia masih berfungsi ya. Oke, dan untuk atasnya kita bisa mengecek di sini ada SIM ya. Jadi untuk tempat SIM ini tidak mesti di atas ya, ada yang di samping ya. Kita bisa cek, kita buka SIM-nya apakah ini masih bagus atau tidak ya. Bisa buka. Oke, di sini ada SIM ya. Di sini saya memakai SIM ya. Kondisinya masih bagus ya untuk portnya. Oke, untuk fisiknya seperti itu ya. Terus untuk aksesorisnya kita lihat di sini ada Samsung ya. Ini untuk casanya kita bisa cek ya apakah cas ini asli atau sudah gantian ya. Karena kalau cas asli ini agak berat ya. Terus untuk tulisan ininya dia bagus ya, dia tidak, biasanya kan kalau casan yang KW itu tulisannya agak buram ya, dia terus tidak tercetak rapi ya. Dan kalau yang asli ini dia tercetak rapi dan agak berat ya. Untuk kakinya ini agak melengkung ke dalam, bisa dilihat ya. Oke. Terus yang kedua kita cek dari kabelnya apakah masih fungsi ya. Jadi di sini kita bisa mengecek casan ini fungsi atau tidak ya. Pertama-tama kita colokkan ke listrik dulu ya. Colokan ke listrik. Oke, terus kita langsung coba ya. Oke, di sini mengisi daya ya. Karena ini Samsung S8 sudah mendukung pengisian daya cepat. Jadi untuk cas aslinya sudah ada fitur pengisian daya cepat ya. Oke, untuk aksesoris seperti itu ya. Untuk headset, saya tidak mencoba headsetnya di sini. Bagi teman-teman bisa mencobanya langsung ya untuk headset dan untuk fitur lainnya ya. Dan selanjutnya kita masuk ke software ya. Jadi di software ini kita bisa mengecek kondisi software HP kita ya. Baik itu mikrofon yang sering kita pakai untuk menelepon, speaker untuk mendengar suara ya. Jadi untuk seri Samsung ini cukup mudah ya untuk pengecekannya. Jadi di sini kita tinggal dial ya. Bintang pagar kosong bintang pagar.
Oke, di sini ada beberapa item ya yang kita gunakan untuk mengecek HP ya. Jadi setiap beli HP second untuk seri Samsung semua bisa seperti ini ya. Dengan menekan kode bintang pagar 0 bintang pagar. Jadi di sini ada red, green, blue ya. Jadi untuk mengecek warna pada LCD ini red fungsi ya. Ini green ya. Ini blue. Oke. LCD-nya masih bagus ya, belum terdapat den, titik atau apa ya. Biasanya kalau LCD-nya sudah tidak bagus dia ada titik warna putih atau bercak warna hitam ya. Sini masih bisa dilihat ya. Untuk melihat shadow apa enggaknya kan di sini belum ada shadow ya. Masih bagus untuk LCD-nya. Terus di sini ada untuk suara mic depan ya. Receiver ya. Jadi di sini kita bisa mendengar suara mic depan ini untuk mengetes apakah fungsi untuk telepon atau tidak ya. Kita klik ya. Oke, itu bisa didengar ya. Ada suaranya. Oke, jadi ini untuk mengetes mic depan dan di sini untuk mengetes getaran ya. Tuh HP-nya bergetar ya. Jadi fungsinya untuk getar. Jadi yang selanjutnya ini untuk warna ya, dimming ya. Pengatur warnanya masih bagus ya. Kita mix warna merah, hijau, biru secara bersamaan. LCD-nya masih bagus ya. Oke. Oke, di sini LCD Samsung S8-nya agak meredup ya. Karena ini S8 ini kemarin waktu beli katanya ada kadang-kadang dia layar hijau ya. Layar hijau ini berarti berpengaruh ya. Oke, kita bisa lihat ya, layarnya jadi agak buram ya. Karena kemarin kata penjualnya Samsung ini ada kadang-kadang layarnya sering green screen ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, bahwa HP-nya menjadi gelap ya, bahwa menandakan green screen. Tadi sebelum kita lakukan tes ini, kita tidak mengetahui apakah ini green atau tidak ya. Tapi cara kita tes, dia mengalami green seperti ini ya. Oke, baik. Kita akan kembalikan ya ke menu lagi. Oke, tunggu ya. Oke, dia agak susah ya karena error. Kita akan back. Oke, dia bermasalah di sini ya. Baik, untuk mengatasi kasus seperti ini, jika kita tidak bisa mendekat tombol apa-apa, kita bisa restart HP-nya atau kita kembalikan ya. Oke, matikan dulu tombolnya, kita kembalikan. Oke, jadi kita dia lagi. Bintang pagar 0 bintang pagar. Oke, baik, tadi untuk mengetesnya, jadi untuk HP ini ada bergendala di layar ya, berarti layarnya sering menghijau ya. Biasa penyakit untuk HP AMOLED yang seri Samsung S ya, yang layar lengkung, biasanya penyakitnya seperti itu, ada yang berbayang, ada yang titik hitam, dan ada yang menghijau ya. Tapi untuk handphone ini masih kasusnya belum terlalu parah ya, karena waktu kita pakai biasa masih normal, tapi sewaktu kita tes dimmingnya dia langsung aktif ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya ada Mega Cam ya. Di sini untuk mengetes kamera ya. Oke, kameranya kita coba cek apakah masih fungsi atau tidak, apakah masih bagus ya. Di sini kita akan memoto benda ya. Ini ada OTG ya. Ada OTG.
lampunya langsung nyala ya. Oke, masih oke ya, masih bagus, kameranya masih oke. Kita back ya. Jadi untuk selanjutnya ada sensor ya. Oke, di sini untuk mengetes sensor kita cukup meletakkan jari kita di atas ini ya. Oke, sensornya normal ya. Oke, baik. Selanjutnya kita mengetes tos ya. Ini fungsinya untuk mengecek apakah ada bagian yang tidak bisa disentuh atau tidak ya. Jadi kita cek untuk mengetesnya. Cek ya. Jika dia hijau semua berarti LCD-nya normal ya. Oke, bagus ya, berarti LCD-nya normal. Di sini kalau sleep untuk mematikan layar, ada speaker ya, speaker untuk cek speaker. Oke. Speakernya masih normal ya. Oke, sebenarnya sih banyak pilihan di sini ya. Saya akan membatasinya. Jadi di sini kita cek LED notification ya. Ini red masih normal ya, red ya. Oke, ini green masih normal, blue. Oke, selesai. Dan yang terakhir ini kita ada tes front kamera ya. Oke, ini kameranya bagus ya. Oke, ini untuk tes fisiknya. Dan teman-teman jangan lupa juga ya, kita di sini harus selain cek fisik HP, kita juga harus cek akunnya. Apakah handphone ini terkunci atau tidak ya, kita kembalikan. Oke, baik. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke menu pengaturan ya. Oke, kita cari menu pengaturan. Oke, masuk ke menu pengaturan ya. Oke, di sini ada menu pengaturan. Jadi pertama-tama teman harus lihat kunci ya, kunci layar. Oke, di sini dipastikan untuk kunci ini HP-nya tidak terlock ya. Kalau di sini kan HP-nya dalam posisi kekunci, jadi pastikan waktu memulih handphone itu HP-nya dalam keadaan tidak terkunci. Karena ini sewaktu sudah kita pakai dan kita tidak mengetahui kuncinya akan repot ya, karena kita harus flash ulang handphonenya dan biayanya cukup mahal ya. Terus yang kedua kita lihat akun. Jadi akun ini apakah handphone ini masih tertaut akun pemilik lama ya. Jadi bisa kita lihat di akun. Oke, di sini banyak ya. Jadi diusahakan dalam waktu kita membeli handphone, akun yang di dalam ini sudah kosong ya. Yang terpenting itu adalah akun Samsung account ya, karena di sini untuk Samsung account ini tidak bisa kita logout kalau kita tidak mengetahui passwordnya. Tapi untuk semua akun di sini ya, seperti akun Gmail, Facebook ini tidak bermasalah, kita bisa logout sendiri dengan kita klik ya salah satunya. Terus kita pilih hapus akun ya. Tapi untuk kasus di Samsung account kita tidak bisa menghapus ya. Karena untuk menghapus ini kita harus mengetahui passwordnya. Ini contoh ya. Kita pilih hapus akun ya. Oke, kita hapus. Jadi di sini menyalakan data ya. Kita coba nyalakan datanya. Oke, kita cek ya. Sewaktu kita mau menghapus diminta kata sandi ya. Jadi di sini cukup repot karena kita harus mengetahui kata sandi pemilik lama ya. Di sini sangat sulit ya. Oke, berarti untuk akun itu penting ya. Jadi di sini kesimpulannya, pertama-tama dalam membeli HP second kita harus mengecek kondisi fisiknya. Fisik ya, terutama fisik apakah ada yang retak, pecah atau yang lain. Yang kedua,
kita harus mengecek kondisi softwarenya, apakah softwarenya masih bagus atau masih bisa install, dan kita harus mengecek hardware ya. Hardware itu perangkat kerasnya apa masih bagus ya, seperti kamera tadi, mic telepon, kamera depan, sensor, pengecasannya ya, speaker dan tombol-tombol ini berfungsi atau tidak. Dan untuk selanjutnya kita harus mengecek akun ya, apakah handphone ini keadaan terkunci akun atau tidak. Jadi semuanya harus sudah keluar dan tidak ada akun yang masih tertaut lagi ya. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa ya, di sini kita harus mengecek ini kotaknya, apakah sudah sesuai atau belum dari emailnya ya. Di sini ada email, bisa dicek ya email. Terus kita bisa cek kode dial email bintang pagar 06 pagar ya. Oke, jika email ini sesuai dengan kotaknya maka ini fix handphone yang asli ya. Oke, mungkin segini saja ya video cara kita mengecek waktu membeli HP second ya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa di like ya, dan jangan lupa di subscribe. Sekian dan terima kasih.